Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Muhammad Fadli NPM 2111010307. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D. Baik, di sini saya ingin menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Miss Era Octaviana MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi-materi yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada sejarah bahasa Indonesia, yang kedua ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada ragam-ragam bahasa Indonesia. Materi pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan dan berikrar satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Unsur yang tiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Tetapi bahasa Indonesia ini dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab ke-15 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Dari sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Nusantara saja, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan bahwa bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7 ialah ditemukannya prasasti di Kedukan, Bukit Berangka pada tahun 683 Masehi di Palembang, dan ditemukannya Karang Berahi Berangka 688 Masehi di Jambi. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu nampak makin jelas di Indonesia sejak peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa tulisan seperti tulisan batu nisan di Minye-Tujoh di Aceh, Berangka tahun 1380 Masehi, maupun karya susastra pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat-hikayat Pasai, sejarah Melayu, dan Tajus Salatin. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangannya bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antara kepulauan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Kebangkitan nasional ini
telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peran kegiatan politik, perdagangan, pesurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, tingkat kota maupun tingkat desa. Selanjutnya, materi yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahwasanya bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam 1. Ikrar ketiga dari Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bab ke-15. Yang pertama, bendera, yang kedua, bahasa, yang ketiga, lambang negara, dan yang keempat, lagu kebangsaan. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Maka dari itu, kedudukan bahasa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Hal itu berarti melalui bahasa Indonesia akan dapat diketahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak seseorang sebagai bangsa Indonesia. Yang C, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial, budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatukan dan bersatu dalam kebangsaan, bercita-cita, dan rasa nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya karena tidak merasa bersaing dan tidak merasa dijajah lagi oleh masyarakat lain sukunya. Yang D, alat penghubung antar budaya dan daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan adanya bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara mudah diinformasikan kepada warga negara Republik Indonesia. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itulah bahasa Indonesia digunakan dalam segala upacara, kegiatan-kegiatan negara, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari kekanak-kanakan sampai ke perguruan tinggi. Apabila hal ini dilakukan, maka akan sangat membantu peningkatan dan perkembangan
bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi IMTEK. Yang C. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Yang D. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya yang B. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi bahasa secara umum antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Melalui bahasa kita dapat menyatakan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan secara terbuka, tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu ada yang pakai verbal dan ada yang pakai non verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan media bahasa, lisan dan tulis. Sedangkan berkomunikasi secara non verbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode dan bunyi seperti tanda lalu lintas. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memiliki bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi seseorang yang dihadapinya. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya, fungsi bahasa secara khusus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan yang keempat, mengeksploitasi IMTEK. Materi yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang biasa digunakan di kalangan terdidik biasanya ditemukan dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi atau dalam surat menyurat resmi yang dikenal dengan ragam bahasa baku atau resmi. Selanjutnya, macam-macam ragam bahasa. Adapun macam-macam ragam bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, ragam bahasa lisan, yang kedua, ragam bahasa tulisan. Adapun yang dimaksud dengan ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan oleh ucapan dengan fenom sebagai unsur dasar dan komunikasi terjadi secara langsung atau bertatap muka. Adapun ciri-cirinya, yang pertama secara langsung, yang kedua tidak terkait ejaan, dan yang ketiga terkadang tidak efektif. Sedangkan yang kedua ragam bahasa tulisan. Adapun yang dimaksud dengan ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan oleh tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi komunikasi yang terjadi secara tidak langsung. Adapun ciri-cirinya yang sering terjadi, yang pertama santun, yang kedua efektif, dan yang ketiga ejaan digunakan sesuai pedoman. Ragam bahasa berdasarkan situasinya. Ragam bahasa berdasarkan situasinya terbagi menjadi dua. Yang pertama ragam bahasa resmi, yang kedua ragam bahasa tidak resmi. Adapun yang dimaksud dengan ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang dipakai dalam suasana resmi, misalnya dalam surat dinas, dalam sidang pengadilan, dan sebagainya. Ciri-cirinya, yang pertama digunakan dalam situasi resmi, yang kedua nada bicara yang cenderung datar
Dan yang ketiga, kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap. Yang kedua, ragam bahasa tidak resmi. Adapun yang dimaksud dengan ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi. Misalnya dalam surat pribadi dan surat untuk keluarga, atau yang berbentuk lisan. Ciri-cirinya, yang pertama digunakan dalam situasi tidak resmi, yang kedua sering digunakan dengan kalimat-kalimat tidak lengkap ataupun otansa 2010. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaiannya. Adapun ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaiannya itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ragam bahasa baku, dan yang kedua, ragam bahasa tidak baku. Adapun ragam bahasa baku dalam pemakaiannya adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi di mana pembicara dituntut untuk bersikap sopan terhadap pendengar seperti dalam ceramah, pidato, atau diskusi. Adapun ciri-cirinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing. Yang ketiga, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Sedangkan yang kedua, ragam bahasa tidak baku dalam pemakaiannya adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut. Digunakan dalam situasi santai ataupun tidak resmi. Yang kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan daerah penutur. Adapun ragam bahasa berdasarkan daerah penutur itu ada satu, yakni dialek. Adapun yang dimaksud dengan dialek adalah bahasa sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu. Masing-masing daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ciri khas meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Itulah tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.